Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu izin dulu ya. Ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke mata kuliah selanjutnya pelajarannya, minggu kemarin kita bahas tentang apa? Psikoanalisa. Psikoanalisa. Apa sih psikoanalisa? Bisa jawab? Perilaku dibentuk dari masa lalu. Oke, perilaku dibentuk dari masa lalu. Oke. Nah, tadi kan minggu lalu kita belajar tentang psikoanalisa. Oke, Ibu mau nanya nih, psikoanalisa itu siapa sih teorinya? Ada yang tahu? Sigmund Freud dan Anna Freud. Oke, nah, deskriptifnya itu psikoanalisa itu membahas tentang apa? Bisa jawab? Ini ego dan ego. Oke, nah jadi teman-teman minggu lalu kita sudah membahas tentang psikoanalisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dan Anna Freud, di mana mereka membahas tentang dorongan superego dan masalah. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang materi ada namanya operant conditioning dengan reinforcement. Nah teori ini dikemukakan oleh D.F. Skinner. Lalu apa sih deskriptif dari teori operant conditioning dan reinforcement ini? Nah sederhananya teori ini menjelaskan tentang perilaku itu dibentuk melalui penguatan positif. Nah penguatan positif pada teori ini disebut dengan reinforcement. Lantas seperti apa sih bentuk dari reinforcement pada teori ini? Salah satunya itu adalah token ekonomi pemberian sebuah bintang kepada siswa. Nah selanjutnya, kalau misalnya kita sudah membahas tentang deskriptifnya secara sederhana dan contoh dari reinforcement, sekarang kita akan mengimplementasikannya kepada dunia pendidikan. Salah satunya, Ibu akan menceritakan kasus, ada sebuah kasus yang menjelaskan bahwa seorang guru menerapkan sebuah sistem bintang bagi murid-murid yang bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Nah, secara tidak langsung, model tersebut membuat anak-anak semakin giat belajar. Bagaimana kalau seandainya guru tersebut mentiadakan teori atau model bintang terhadap sistem belajar? Ada yang bisa menganalisa? Ada yang bisa? Tidak. Sebelumnya itu mau lihat nih, teman-teman ini paham atau tidak mengerti? Boleh yang di belakang jelaskan kembali apa itu tentang operant conditioning. Di awal boleh. Nah, tadi kan teman aku udah menjelaskan nih tentang deskriptif dari operant conditioning. Itu ada operant reinforcement. Menurut kamu apa itu reinforcement? Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini kita namanya sama-sama belajar, nggak harus bisa langsung mengerti materi. Untuk kita menganalisa kasus yang Ibu beri tadi, silakan teman-teman membentuk dua kelompok dengan berantakan 3 orang. Mulai dari sekarang silakan membentuk yang di depan dan di belakang untuk mendiskusikan kasus yang saya berikan. Sebelumnya kasusnya jelas? Jelas. Silakan diskusi, Ibu tinggal sebentar ya, duduk ya. Bu, boleh jelaskan lagi kasusnya? Oke, Ibu akan menjelaskan secara sederhananya. Jadi gini, intinya itu misalnya nih dalam sebuah kelas Ibu sebagai wali kelas itu menerapkan sistem kepada anak itu bagi yang bisa menjawab kuis dengan benar akan mendapatkan bintang. Nah, bintang tersebut yang paling banyak akan mendapatkan hadiah dalam 1 bulan tuh 1 kali. Nah, bagaimana reaksi anak murid Ibu jika seandainya Ibu berhentikan sistem pembelajaran pada kelas tersebut? Apa efek yang didapatkan oleh anak-anak Ibu? Apakah pembelajarannya justru stabil atau justru menurun? Bagaimana? Silakan teman-teman analisis dari kasus tersebut. Analisisnya dari perspektif anaknya ya. Apa yang terjadi dalam akademisnya anak-anaknya tersebut? Silakan kembali berdiskusi. Kesalahan mereka sama ya. Kita lihat juga kayaknya kalau dia berhenti dikasih penguatan itu reward, dia kayaknya bakal menurun. Iya. Kayaknya kayak semua orang kayak gitu, kita ada kayak gitu kan. Apakah Oke teman-teman, karena waktu sudah habis 15 menit, silakan dua kelompok presentasikan tentang analisis kasus yang Ibu berikan. Silakan dari kelompok depan saja dulu. Ibu, kalau menurut kelompok kami prestasi anak itu bakalan stabil sih Bu, karena kan kalau dia nggak diberikan reward, ya udah mau diapain lagi, jadi pembelajarannya tetap stabil kalau menurut dari kelompok kami. Oke, bagaimana kelompok Bapak? Kalau menurut kelompok kami Bu, prestasi anak itu cenderung menurun karena dia sudah terbiasa diberi reward gitu, jadi ketika tidak adanya reward maka dia akan merasa kurang semangat gitu. Oke, nah jadi teman-teman, cara analisa untuk murid yang terbiasa dengan sistem model ini itu adalah di awal penerapan model tersebut, anak tersebut akan mengalami penurunan secara akademik. Namun karena guru tersebut sudah menciptakan kebiasaan habit dari mana anak itu untuk rajin belajar, jadi secara tidak langsung anak itu akan mereka akan kembali stabil nilainya seperti itu.
tidak memberikan reward ya Bu? Ya benar sekali, memang di awalnya mereka akan merasa tidak semangat mengerjakan sesuatu, namun secara alami ya seseorang itu ketika dia sudah terbiasa melakukan sesuatu hal, ketika dia melakukannya akan merasa kehilangan jodoh. Jadi mereka akan kembali lagi seperti di awal mereka belajar yang penuh dengan model kearifan tersebut. Seperti itu. Untuk reaksi awal benar dikatakan oleh orang pertama bahwasanya mereka akan maaf. Untuk awalnya itu benar dikatakan oleh kelompok kedua, mereka akan mengalami penurunan akademik. Namun secara bertahap mereka akan kembali stabil nilai sesuai dikatakan oleh kelompok pertama. Nah, teman-teman, mungkin tujuan ibu adalah menciptakan kelompok dari diskusi materi tentang open business ini adalah agar teman-teman bisa saling membantu. Ibu mengenai kamu sebagai mahasiswa yang tadi mohon maaf tadi ketika ibu tanya tidak bisa menjawab, apa yang kamu rasakan setelah berdiskusi dengan teman-teman kamu? Saya merasa lebih adanya pengetahuan yang muncul Bu. Oke, berarti kamu lebih terpancing ya ketika diskusi dengan teman-teman kamu. Iya, Bu. Kalau kamu bagaimana? Saya juga Bu, karena kan membagi pikiran gitu Bu, jadi saya bisa tahu, oh iya jadi materinya itu seperti ini. Teman-teman, ibu sedikit menjelaskan materi tentang penerapan pembelajaran yang diterapkan oleh Vygotsky. Nah, jadi tokoh ini menjelaskan bahwa siswa itu bisa belajar melalui interaksi sosial. Jadi siswa yang awalnya tidak tahu menjadi tahu itu melalui berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Mereka bersama-sama menyalurkan ide. Dari situlah mereka belajar untuk memberikan pendapat, menyampaikan apa yang mereka rasakan. Nanti sama-sama di situ juga sama-sama mereka mengevaluasi apakah pendapat dari A, B, dan C itu benar sesuai dengan mereka. Oke, sampai di sini paham? Oke, sebelum tutup kelas kita, dapat simpulkan bahwa pada kelas hari ini kita sudah belajar dua materi. Pertama tentang aparatur studi, kedua tentang teori Vygotsky, di mana siswa itu belajar melalui interaksi sosial. Sampai di sini ada itu semua. Mungkin pertemuan kita kali ini akan kita lanjutkan materi di pertemuan selanjutnya. Oke, selamat siang semuanya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pembelajaran yang efektif adalah ketika guru mampu mengubah pembelajaran menjadi komunitas belajar, di mana siswa mampu mengembangkan bakatnya dalam zona potensi.